Mobil diparkir di depan toko hilang dicuri. Diduga tertipu calon jemaah umroh di Palembang lapor polisi. Perampok bersenjata api yang sekap pemilik toko di Kepahyang, Bengkulu tertangkap. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lain yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara, sebuah mobil minibus yang diparkir di depan toko raib dicuri saat pemiliknya tertidur. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diduga lebih dari 2 orang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati mobil korban. Hanya dalam waktu 10 menit, salah satu pelaku membuka pintu mobil dan membawanya kabur. Sementara itu, pelaku lainnya melarikan diri menggunakan mobil mereka sendiri. Korban baru menyadari mobilnya hilang saat bangun, langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut M. Dharma, pemilik mobil, peristiwa terjadi pada Rabu 25 Desember 2024 dini hari saat ia tengah tertidur. Mobilnya dalam keadaan terkunci, tapi alarmnya tidak berbunyi. Jam setengah 3. Ya, hilang di mana? Dini hari di OP. Jalan OP Raya, depan ruko tuh lah. Depan ruko tuh lah. Ya, posisi aku tuh tinggal di ruko itulah. Maling itu aksinya tuh di jam 2.30. Pakai mobil. Mobilnya tuh mobil apa tuh jenisnya tuh? MPV. Mobil antara Sigra apa Lipina, kayak itulah. Ya, umur berapa warna pelaku? Silver. Pelaku itu kemungkinan lebih dari orang 3, orang 4. Cuman ikut nunggu di mobil. Oh, 3 nunggu Cuman di si mobil. kok yang eksekusi mobil. Bermasker, bertopi. Posisi mobil kita tuh Terparkir. terparkir. Kunci. Laporan Dharma kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 9 warga Palembang, Sumatera Selatan harus kecewa setelah rencana keberangkatan umroh mereka batal. Para calon jemaah ini diduga menjadi korban penipuan salah satu agen travel. Yulian Rais, salah satu dari 9 warga yang diduga jadi korban penipuan agen travel umroh, melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Ia melaporkan dugaan salah satu agen travel umroh telah menipu dirinya bersama keluarga dan teman-temannya. Menurut Yulian, ia mendaftarkan rombongan umroh tersebut dan menyetor uang sebesar 326 juta rupiah. Agen travel menjanjikan keberangkatan pada 21 Desember 2024. Namun, saat hari keberangkatan tiba, perjalanan mereka dibatalkan sepihak oleh agen dengan alasan hotel di Mekah penuh. Merasa dirugikan, Yulian segera meminta pengembalian dana yang sudah disetorkan. Namun hingga kini, pihak travel belum mengembalikan uang tersebut. Sudah mendatangi, mereka membatalkan sepihak dan kami tidak terima pembatalan itu. Nah, ini katanya ada alasannya apa? Alasannya hotel penuh. Terus? Tiket hotel penuh ya. Dijanjikan tanggal 18 Januari dan saya tidak setuju. Jadi rencana kita minta balikin uang gitu? Kami minta balikin uang dalam tempo 3 hari. Ternyata tidak ada berita dari mereka. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, halte Transmusi Palembang kembali jadi sasaran vandalisme. Coretan-coretan di fasilitas umum ini membuat prihatin dan mencoreng wajah kota. Pemerintah kota memperingatkan pelaku akan ditindak sesuai hukum. Halte Transmusi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang kembali jadi sasaran aksi vandalisme. Coretan dan gambar liar di dinding halte merusak keindahan fasilitas umum tersebut. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim khusus untuk mencari pelaku vandalisme.
Jika terbukti melanggar, pelaku akan ditindak sesuai hukum. Pastinya kalau yang sepanjang dia nanti dicek dan ditemukan memang melanggar ketentuan, artinya jangan sampai salah orang juga ya. Kemudian kita pasti akan tidak bicara. Selain menindak pelaku, Pemkot juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme dan menjaga fasilitas umum demi kenyamanan bersama. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasil masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasil, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman CCTV, tampak seorang pelaku pencurian menyasar sebuah mobil milik warga di kawasan Jagabaya 2, Wai Halim, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku berhasil membawa lari mobil jenis sedan milik korban yang terparkir di halaman luar rumah. Menurut kesaksian warga, aksi pencurian ini terjadi saat pemilik rumah sedang menunaikan ibadah sholat subuh. Pelaku disebutkan berjumlah 2 orang yang saling berbagi peran. 4:30 udah tahu dia mau sholat subuh hilang. Jam kejadian jam 4:15. Memang sehari-harinya. Sehari-hari memang parkir di sini. Biasanya dia tutup pakai kerudung. Itu kok enggak malah. Mobil apa sih? Mirat ya. Mirat. Ya. Mobil sedan kecil itu kan? Sedan kecil. Oh, itu ketahuan. Jadi enggak lama lah dari itu. Memang ada yang mencurigakan enggak? Enggak ada sih kalau itu. Dari Kasus pencurian ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sehari menjelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung terpantau mulai mengalami peningkatan. Meski demikian, kondisi lalu lintas masih terlihat lancar tanpa antrean kendaraan yang signifikan di gerbang masuk pelabuhan. Polda Lampung bersama para stakeholder terkait memastikan arus lalu lintas selama Natal dan Tahun Baru berjalan sesuai rencana. Sebagai langkah antisipasi, mereka telah menyiapkan sejumlah rencana kontingensi termasuk membuka pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Wika Beton. Selain itu, delaying system juga diterapkan di beberapa rest area di Jalan Tol Trans Sumatera untuk mengurai kepadatan. Dari hasil rapat koordinasi kita itu kita sepakati itu adalah contingency plan. Ya, apabila terjadi penumpukan yang mungkin sudah melewati delay system kuning, merah, dan hijau baru kita aktifkan secara optimal. Tapi sampai dengan saat ini semua masih berjalan aman, lancar. Kita sudah alihkan ke BBG, ke Wika Beton bagi kendaraan dengan suhu 3 ke atas. Memang ada pembatasan berdasarkan SKD itu terhadap kendaraan-kendaraan yang kendaraan berat yang dialihkan. Polda Lampung dan stakeholder terkait juga melakukan rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Kapolri, Panglima TNI, Menteri PMK, dan sejumlah menteri lainnya di posko terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Assalamualaikum. Pelaku bernama Irfan Effendi alias Irfan diamankan polisi setelah terlibat dalam aksi penggelapan sepeda motor di Pangkal Pinang.
ia ditangkap di kediamannya di Kelurahan Ogan Baru, Sumatera Selatan. Awalnya, polisi meringkus seorang pelaku penggelapan lain bernama Jaka alias Bujang. Dari hasil interogasi dan pengembangan, akhirnya mengarah ke Irfan. Intinya mereka ini pura-pura pengen oper kredit, ya. Lalu mereka menawarkan, lalu mereka melihat via Facebook ada orang yang pengen oper kredit kendaraan, lalu mereka melakukan penawaran, pengen mengambil motor tersebut. Lalu mereka janjian ketemuan di salah satu tempat COD bahasa kerennya sekarang ini. Kemudian dengan pura-pura pengen mengecek kendaraan tersebut, lalu dipergunakan motor tersebut dibawa kabur, sehingga korban mengalami kerugian. Dalam melakukan aksinya Pak, untuk terduga pelaku ini apakah berasal seorang diri kah ketika COD ya, atau bersama temannya Pak, atau seperti apa itu Pak? Ya, untuk pelaku ini dia sendirian untuk melakukan aksi tersebut. Namun setelah dapat motor tersebut, dia menghubungi rekannya, kawannya yang ada di Palembang. Lalu motor tersebut dibawa kabur, diseberangkan ke Palembang. Sekira ada orang yang pengen menawarkan, kita sering lihatnya di Facebook. Saat ini pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 130 peserta memeriahkan pameran bonsai kerdil di Pangkal Pinang. Pameran ini menjadi yang pertama kali di Kepulauan Bangka Belitung dan menarik perhatian pecinta tanaman. Para peserta yang ikut dalam pameran ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Bangka. Mereka memamerkan berbagai jenis bonsai kerdil yang telah dirawat dengan penuh dedikasi, menciptakan suasana dan bentuk yang unik, serta menonjolkan keindahan tanaman tersebut. Ini kan bagian dari agenda PPBI. Ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi sebenarnya bagi kawan-kawan, tetapi ini juga dalam rangka mendukung ekonomi kreatif. Bonsai ini sebenarnya seni yang juga bagi beberapa kawan-kawan memberi penghasilan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka merawat tanaman-tanaman pemilik bonsai, maupun juga beberapa bonsai itu yang jadi daya tarik tersendiri itu bisa diperjualbelikan. Karena itu dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat kita di Bangka Pinang dan Pulau Bangka. Jadi ini luar biasa. Terima kasih kepada Bang Edi. Tutup tahun Pangkal Pinang dihiasi dengan lomba ataupun pameran jemur bonsai di Birmingham. Pak, ke depan berarti akan masuk kalender? Iya, kalender event. Makanya alhamdulillah kan nanti komunitas-komunitas kayak bonsai, komunitas burung gitu kan, terus komunitas otomotif. Nah, ini mereka kan pasti ada bisnis plan-nya, pasti ada rencana. Nah, jadi ini bisa langsung kita daftarkan di Dinas Pariwisata nantinya. Ini tidak hanya sebagai ajang pameran tanaman, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar pecinta bonsai dan meningkatkan pengetahuan tentang teknik perawatan bonsai kerdil. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai seni bonsai. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Membahas. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru
dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Bentar, Cok. Salah satu pelaku perampokan di Kabupaten Kepahyang Bengkulu ini babak belur dihajar massa usai melompat dari lantai 3 ruko karena mencoba kabur saat diamankan petugas. Peristiwa perampokan ini terjadi di salah satu toko kelontong pada waktu dini hari. Kawanan perampok yang diketahui berinisial IW, LE, dan EF, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini beraksi membobol ruko di lokasi tersebut. Usai membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara satu pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Namun tembakan tersebut memancing reaksi warga sekitar yang langsung berkumpul di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan 2 orang pelaku yang berada di bawah. Sementara satu pelaku yang panik melompat dari lantai 3 untuk kabur, namun berhasil diamankan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah. Terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi, korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. RO warga Kabupaten Bengkulu Utara ini harus berurusan dengan pihak kepolisian usai nekat memperkosa anak tirinya. Aksi bejat yang dilakukan lansia berusia 59 tahun ini tak hanya satu kali, namun sudah berulang kali hingga korban yang diketahui memiliki gangguan mental hamil. Hal ini terungkap dari kecurigaan ibu korban dengan perubahan fisik anaknya. Setelah diperiksa ke dokter, diketahui korban sudah hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Setelah didesak oleh ibunya, barulah korban mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah tirinya setiap kali sang ibu sedang tidak berada di rumah. Usai mengetahui hal tersebut, ibu korban langsung melapor ke polisi dan pelaku akhirnya ditangkap. Yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan mental telah menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa ataupun dilakukan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh bapak sambung ataupun bapak tirinya yang berinisial RH, yang mana hal tersebut diketahui oleh ibu korban. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 12 tahun. Sedangkan korban kini dalam pendampingan unit PPA Polres Bengkulu Utara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Beginilah suasana arus lalu lintas di ruas tol Trans Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan catatan pengelola tol Hutama Karya, lonjakan signifikan pada volume lalu lintas kendaraan meningkat 30% dibandingkan hari biasanya. Sebanyak 220.342 kendaraan melintas di jalan tol. Sementara untuk rincian kendaraan yang melintasi tol Betung Tempino Jambi sebanyak 13.258 kendaraan atau meningkat 27,53% dibandingkan hari biasa. Kemudian kendaraan yang melintas tol Palembang Prabu Muli sebanyak 29.073 kendaraan atau meningkat 22% dari hari biasa.
Peningkatan volume lalu lintas ini mencerminkan tingginya mobilitas dan aktivitas perjalanan yang terjadi selama periode libur Natal dan Tahun Baru di jalur tol Trans Sumatera. Selama musim libur, seluruh pengguna jalan tol dihimbau untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum mengemudi, untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Candi Muaro Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari warga lokal sampai warga luar Jambi, lantaran lokasinya cukup dekat dari ibu kota provinsi Jambi. Kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburnya bersama keluarga. Ada 2.000 wisatawan yang berkunjung. Ramainya pengunjung yang datang berlibur ke Candi Muaro Jambi, petugas Pospam di kawasan KCBN Muaro Jambi melakukan patroli secara ketat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan yang datang. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, patroli dan sosialisasi tentang ketentuan kunjungan di KCBN terus disampaikan petugas kepada wisatawan yang hadir. Selain itu tidak ada kejadian yang menonjol maupun kemacetan di kawasan Cagar Budaya Nasional. Kita mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh pengunjung yang hadir agar tetap menjaga keamanan, salah satunya termasuk yang berkendaraan, menaruh kendaraannya di tempat kendaraan, dan jangan membiarkan barang-barang yang berharga untuk ditinggal, tetap dijaga. Kami juga mengimbau kepada para pengunjung, bagi yang memiliki anak, membawa anaknya, tetap menjaga anaknya, jangan sampai nanti anaknya terhilang jauh. Tetap kami juga mengingatkan jaga kebersihan dan jaga tutur kata, karena ini tempat candi yang sejarahnya sudah sungguh luar biasa. Dalam satu hari, ada 14 orang petugas Pospam yang bersiaga di KCBN Muaro Jambi, mulai dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya Kompas Sumbasa masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasa. Saudara, polisi menghentikan penyidikan kasus dugaan perzinahan yang melibatkan seorang oknum pejabat di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pelapor yang diketahui merupakan istri dari terlapor menyayangkan keputusan tersebut. YTR sedih dan kecewa setelah mengetahui laporan kasus dugaan perzinahan yang dilakukan suaminya dihentikan polisi atau SP3. Informasi tersebut baru diterimanya setelah 1 bulan membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Terlapor suaminya ZA yang merupakan salah satu pejabat di Kabupaten Oku Selatan dilaporkan setelah berulang kali selingkuh membuat pelapor sakit hati. Pelapor pun kemudian membuat laporan kasus serupa ke Polda Metro Jaya serta ke Inspektorat Kemendagri. Saya kecewa ada statement dari langsung ke Polrestabes Palembang yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan SP3. Alasan? Tidak ada alasan. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Tidak mendukung. Apakah kita tidak mendukung? Tidak. Harapan saya, karena ini kan beban moral ya, yang seperti kita ketahui ASN kan mempunyai attitude dan etika dalam pergaulan maupun dalam bermasyarakat. ASN sendiri apalagi pejabat wajib menjaga moralitas terutama ya, agar pemerintah segera menindaklanjuti, mengusut tuntas, karena ini sudah saya laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono bilang kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan pelapor dihentikan karena belum cukup bukti dan tidak ditemukan unsur tindak pidana. Sudah kami konfirmasi dengan pihak penyidik
Kebetulan di Kanit PPA yang menerima laporan polisi yang ada, hasil kajian laporan polisi beserta barang bukti yang diberikan dan hasil penyelidikan kita belum dijumpainya adanya peristiwa pidana. Jadi masih sifatnya sepihak dan belum bisa memberikan gambaran adanya sebuah peristiwa pidana, yaitu perselingkuhan antara terlapor atau orang yang dilapor yaitu suaminya, yaitu yang status sebagai PNS di Sekwan Oku Selatan dengan rekan-rekannya. Kasus dugaan perzinahan oknum pejabat Oku Selatan ini menjadi ramai usai perempuan yang menjadi selingkuhannya mengunggahnya ke media sosial. Reski Oktora, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang pergantian tahun, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai menunjukkan penurunan. Puncak arus kedatangan dan keberangkatan tercatat pada 20 Desember 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 10.838 orang. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai menunjukkan penurunan. Sejak dibukanya posko Natal dan Tahun Baru pada 18 hingga 27 Desember 2024, tercatat sebanyak 84.430 penumpang melakukan perjalanan melalui bandara ini. Hingga 3 hari jelang pergantian tahun, jumlah penumpang mencapai 8.146 orang. Puncak arus penumpang terjadi pada 20 Desember 2024 dengan total 10.838 penumpang. Arus mudik di Bandara SMB 2 tahun ini mengalami kenaikan 9% dibanding periode yang sama pada 2023 dengan rata-rata pergerakan pesawat sebanyak 50 hingga 60 kali setiap hari. Hari ini kita ada 52 aircraft open dibandingkan dengan sebelumnya ada sekitar 60, 58 aircraft, sangat dinamis. Kemudian yang selanjutnya alhamdulillah cuaca sangat mendukung, tidak ada gangguan terkait dengan irregularity untuk gangguan cuaca dan seterusnya. Memang beberapa hari yang lalu sempat terjadi irregularity YIH Pekanbaru, yaitu adanya bad weather sehingga harus divert terbang ke SMB 2 Palembang. Puncak arus penumpang kembali diprediksi terjadi pada 4 dan 5 Januari 2025 dengan perkiraan jumlah penumpang mencapai 11.000 orang. Muhammad Reza Falepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, keributan antara oknum dokter Puskesmas 23 Ilir Palembang dan pedagang pempek yang sempat memanas hingga berencana saling melapor ke polisi berakhir damai. Perdamaian tercapai setelah keduanya dimediasi Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang memediasi keributan antara seorang oknum dokter dan pedagang pempek Jumat 27 Desember 2024 siang. Konflik yang diduga dipicu tudingan pencurian ponsel itu akhirnya berakhir damai. Dalam mediasi, kedua pihak sepakat untuk tidak saling melapor ke polisi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang menjelaskan bahwa insiden tersebut murni akibat kesalahpahaman. Pertama dan pihak kedua secara bersama-sama tanpa dibawa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun sepakat untuk melakukan perdamaian dan sepakat untuk tidak saling melaporkan baik secara pidana maupun gugatan secara perdata. Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan para pihak telah saling memaafkan. Palembang 27 Desember 2024. Pihak pertama Iftika Nurisa, pihak kedua Hermanto, saksi semua anggota DPRD Kota Palembang Komisi 4 yang hadir pada siang hari ini. Dokter Puskesmas 23 Ilir Palembang membantah telah menuduh pedagang pempek mencuri ponselnya. Miskomunikasi karena posisi handphone saya hilang, kemudian ada dibawa tangan dijahit berkali-kali. Cuman dari penjelasan dari katanya handphonenya terpencet. Jadi sepakat tidak saling lapor gitu. Ya betul. Pak, kenapa kita awalnya nuduh Bapak itu yang mencuri itu apa alasannya? Waktu pertama? Oh, enggak nuduh ya. Sementara itu pedagang pempek mengaku lega setelah berdamai, terutama karena ia memang berniat mengembalikan ponsel tersebut. Saya bersyukur, alhamdulillah setelah sudah titik terangnya sudah ketemu, yaitu dengan etika damai secara kekeluargaan. Memang dari awal saya seperti itu maunya. Berarti Pak memang awal itu niatnya memang mau mengembalikan. Balikan, betul sekali.
Keributan ini sebelumnya ramai di media sosial Palembang saat seorang pedagang pempek yang menemukan handphone terjatuh di jalan dan bermaksud mengembalikan ke pemiliknya. Saat bertemu pemilik yang belakangan diketahui seorang dokter bertugas di Puskesmas 23 Ilir, terjadi silang pendapat yang berujung pada keributan menyusul dugaan tuduhan mencuri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, sebuah mobil minibus yang diparkir di depan toko raib dicuri saat pemiliknya tertidur. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diduga lebih dari 2 orang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati mobil korban. Hanya dalam waktu 10 menit, salah satu pelaku membuka pintu mobil dan membawanya kabur. Sementara itu, pelaku lainnya melarikan diri menggunakan mobil mereka sendiri. Korban baru menyadari mobilnya hilang saat bangun, langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut M. Dharma, pemilik mobil, peristiwa terjadi pada Rabu 25 Desember 2024 dini hari saat ia tengah tertidur. Mobilnya dalam keadaan terkunci, tapi alarmnya tidak berbunyi. Jam 2:30. Hilang di mana? Di OP. Jalan OP Raya, depan ruko tuh lah. Depan ruko tuh lah? Iya, posisi aku tuh tinggal di ruko itulah. Maling itu aksinya tuh di jam 2.30. Pakai mobil. Mobilnya tuh mobil apa tuh jenisnya tuh? MPV. Mobil antara Sigra apa Lipina, kayak itulah. Ya, wong berapa pelaku? Silver. Pelaku itu kemungkinan lebih dari wong 3, wong 4. Cuman Tigo ikut nunggu di mobil. Oh, Tigo nunggu di mobil. Cuman Siko yang eksekusi mobil. Bermasker, bertopi. Posisi mobil kita tuh terparkir. Laporan Dharma kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 9 warga Palembang, Sumatera Selatan harus kecewa setelah rencana keberangkatan umroh mereka batal. Para calon jemaah ini diduga menjadi korban penipuan salah satu agen travel. Yulian Rais, salah satu dari 9 warga yang diduga jadi korban penipuan agen travel umroh, melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Ia melaporkan dugaan salah satu agen travel umroh telah menipu dirinya bersama keluarga dan teman-temannya. Menurut Yulian, ia mendaftarkan rombongan umroh tersebut dan menyetor uang sebesar 326 juta rupiah. Agen travel menjanjikan keberangkatan pada 21 Desember 2024. Namun, saat hari keberangkatan tiba, perjalanan mereka dibatalkan sepihak oleh agen dengan alasan hotel di Mekah penuh. Merasa dirugikan, Yulian segera meminta pengembalian dana yang sudah disetorkan. Namun hingga kini, pihak travel belum mengembalikan uang tersebut. Sudah mendatangi, mereka membatalkan sepihak dan kami tidak terima pembatalan itu. Nah, ini katanya alasannya apa? Alasannya hotel penuh. Terus? Tiket hotel penuh ya. Dijanjikan tanggal 18 Januari dan saya tidak setuju. Jadi rencana kita minta balikin uang gitu? Kami minta balikin uang dalam tempo 3 hari. Ternyata tidak ada berita dari mereka. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, halte Transmusi Palembang kembali jadi sasaran vandalisme. Coretan-coretan di fasilitas umum ini membuat prihatin dan mencoreng wajah kota. Pemerintah kota memperingatkan pelaku akan ditindak sesuai hukum. Halte Transmusi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang kembali jadi sasaran aksi vandalisme.
Coretan dan gambar liar di dinding halte merusak keindahan fasilitas umum tersebut. Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim khusus untuk mencari pelaku vandalisme. Jika terbukti melanggar, pelaku akan ditindak sesuai hukum. Pastinya kalau yang sepanjang dia nanti dicek dan ditemukan memang melanggar ketentuan, nanti jangan sampai salah orang juga ya. Pokoknya kita pasti akan tidak secara. Selain menindak pelaku, Pemkot juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme dan menjaga fasilitas umum demi kenyamanan bersama. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasil masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasil. Saudara, rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025 diprediksi berdampak pada pergerakan perekonomian wilayah. Kenaikan tersebut dinilai dapat melemahkan daya beli, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Data Badan Pusat Statistik Sumsel sepanjang tahun 2023 hingga triwulan 2 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel berada di urutan kedua se-Sumatera dengan tren positif. Namun dengan rencana kenaikan PPN 12%, tren tersebut akan melandai. Dari sisi inflasi, jika kenaikan terjadi akan mempengaruhi kenaikan harga, karena sektor premium akan tergerus di masyarakat. Akibatnya daya beli menurun dari kalangan menengah ke bawah dan berakibat pada kondisi ekonomi wilayah menjadi negatif. Meski pemerintah memastikan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah, tetapi secara konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah diprediksi merosot. Konsumsi penggerak dari pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga. Apalagi yang cukup banyak adalah kelas menengah. Nah, kalau tadi kelas menengah mengurangi tingkat konsumsinya karena dampak dari kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan PPN, ya itu tentunya akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakatnya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah kan tentu punya antisipasi ya. Sebenarnya dengan kenaikan PPN 12% itu mau dikemanakan gitu ya. Ketika nanti penerimaan itu digunakan untuk hal-hal yang untuk menggerakkan ekonomi, pengeluaran pemerintah ya, sehingga akan dari sisi mungkin konsumsinya akan menurun, akan tetapi pemerintah mau menggerakkan investasi dan sebagainya. Jadi itu akan berimbang tentunya. Gitu. Jadi ada dua sisi nih ya, tapi tentunya dengan sama-sama menjaga komitmen ya kan, menaikkan PPN, kemudian akan mengurangi daya beli, tapi pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak dan alokasinya kemana gitu. Itu yang perlu dicermati gitu. Kalau alokasinya itu mampu menggerakkan investasi dan digunakan untuk kembali pengeluaran pemerintah yang sifatnya positif, ya itu akan menggerakkan ekonomi. Wahyu Yulianto menambahkan, pemerintah harus siap dengan pengendalian dan antisipasi terbaik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan penerimaan pajak yang naik, harus disalurkan pada hal-hal yang mengerahkan investasi agar seimbang dengan penurunan daya beli. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemain PSBS Biak merayakan Natal dengan berbagi kasih bersama puluhan anak yatim di Panti Asuhan Ebenezer Kasih Karunia dan Pasar Bali. Berbagi kasih ini merupakan tradisi pemain PSBS Biak yang digelar setiap tahun.
Meski jauh dari keluarga besar, sejumlah pemain asing PSBS Biak punya cara tersendiri untuk merayakan Natal dan berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar. Beberapa pemain seperti Alberto Gonçalves, Takuya Matsunaga, Fabiano Beltrame, Alexandro Ferreira, James Xavier membawa keluarganya untuk merayakan Natal sekaligus berbagi kasih dengan puluhan anak yatim di Panti Asuhan Ebenezer, Kasih Karunia, Denpasar, Bali. Aksi sosial mengunjungi panti asuhan ini sudah menjadi tradisi para pemain PSBS. Setiap tahunnya mereka memberikan kado Natal bagi anak-anak yatim. Beto berharap dengan kunjungan para pemain dan keluarga serta hadiah yang diberikan dapat memberikan kebahagiaan bagi puluhan anak di Panti Asuhan Ebenezer. Acara ini 1 tahun lalu di Biak, saya sama Alexi, Fabiano sama Putra kita buat di sana dengan anak-anak Papua. Tiba-tiba kita datang ke toko mainan, kita beli, kita bagi buat anak-anak. Jadi kita rasa memang sangat bahagia dan tahun ini kita pengen buat pulang. Kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa datang di sini dan bisa bikin anak-anak bahagia. Cuma terima kasih kepada Tuhan untuk rezeki yang kita bisa bawa ke sini, dari kumpul dari semua, mulai dari manajemen, dari teman-teman, pelatih semuanya. Ini yang hari ini yang sangat luar biasa yang kita bisa bagikan buat mereka. Skuad Badai Pasifik rencananya akan segera bertolak ke Jayapura untuk persiapan menjamu Persib Bandung pada 11 Januari mendatang di Stadion Lukas NMB. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati mobil korban. Hanya dalam waktu 10 menit, salah satu pelaku membuka pintu mobil dan membawanya kabur. Sementara itu, pelaku lainnya melarikan diri menggunakan mobil mereka sendiri. Korban baru menyadari mobilnya hilang saat bangun, langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut M. Dharma, pemilik mobil, peristiwa terjadi pada Rabu 25 Desember 2024 dini hari saat ia tengah tertidur. Mobilnya dalam keadaan terkunci, tapi alarmnya tidak berbunyi. Jam 2:30. Nah, hilang di mana? Dini hari di OP. Jalan OP Raya, depan ruko tuh lah. Depan ruko tuh lah? Iya, posisi aku tuh tinggal di ruko itulah. Maling itu aksinya tuh di jam 2.30 pakai mobil. Mobilnya tuh mobil apa tuh jenisnya tuh MPV. Mobil antara Sigra apa Lipina, itulah. Ya, wong berapa pelaku? Silver. Pelaku itu kemungkinan lebih dari wong 3, wong 4. Cuman 3 ikut nunggu di mobil. Oh, 3 nunggu di mobil. Cuman si yang eksekusi mobil. Bermasker, bertopi. Posisi mobil kita tuh terparkir. Laporan Dharma kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Yulian Rais, salah satu dari 9 warga yang diduga jadi korban penipuan agen travel umroh, melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Ia melaporkan dugaan salah satu agen travel umroh telah menipu dirinya bersama keluarga dan teman-temannya. Menurut Yulian, ia mendaftarkan rombongan umroh tersebut dan menyetor uang sebesar 326 juta rupiah. Agen travel menjanjikan keberangkatan pada 21 Desember 2024. Namun, saat hari keberangkatan tiba, perjalanan mereka dibatalkan sepihak oleh agen dengan alasan hotel di Mekah penuh. Merasa dirugikan, Yulian segera meminta pengembalian dana yang sudah disetorkan. Namun hingga kini, pihak travel belum mengembalikan uang tersebut. Sudah mendatangi, mereka membatalkan sepihak dan kami tidak terima pembatalan itu. Nah ini katanya ada alasannya apa? Alasannya hotel penuh. Terus? Tiket hotel penuh ya. Dijanjikan tanggal 18 Januari dan saya tidak setuju. Jadi rencana kita minta balikin uang gitu? Kami minta balikin uang dalam tempo 3 hari. Ternyata tidak ada berita dari mereka. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bentar, Cok. Salah satu pelaku perampokan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu ini babak belur dihajar massa usai melompat dari lantai 3 ruko karena mencoba kabur saat diamankan petugas. Peristiwa perampokan ini terjadi di salah satu toko kelontong pada waktu dini hari. Kawanan perampok yang diketahui berinisial IW, LE, dan EF, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini beraksi membobol ruko di lokasi tersebut. Usai membobol toko, 2 orang pelaku menunggu di bawah. Sementara satu pelaku yang menggunakan senjata api naik ke lantai atas dan memaksa masuk ke kamar pemilik ruko. Pelaku sempat menembakkan senjata api yang dibawanya untuk menakuti korban dan menyekap keluarganya. Namun tembakan tersebut memancing reaksi warga sekitar yang langsung berkumpul di lokasi kejadian. Di saat bersamaan, pihak kepolisian yang datang langsung mengamankan 2 orang pelaku yang berada di bawah. Sementara satu pelaku yang panik melompat dari lantai 3 untuk kabur, namun berhasil diamankan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ini melaksanakan penodongan dan juga penyekapan terhadap isi rumah, terhadap korban dan isi rumah. Jadi yang bersangkutan disekap di kamar mandi. Korban bersama dengan kedua anaknya di dalam kamarnya dan juga di dalam kamar mandi. Jadi kita melakukan penangkapan dengan cara memasuki rumah dengan cara memecahkan kaca di bagian kamar korban tersebut dan masuk. Polisi berhasil menyita uang 1,5 juta rupiah hasil perampokan para pelaku, 1 pucuk pistol dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya juga terlibat tindak kejahatan lainnya di wilayah Kepahyang, Rejang Lebong, dan Lubuk Linggau. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.